Oke, Kepalanya Mama. ya, oke. Selamat malam semuanya, baik Sinta maupun Nara. Kita minggu ini, Jumat ini, ketemu lagi untuk kita belajar firman Tuhan secara sederhana melalui ya Ponsel Zoom ini. Jadi dalam setiap ponsel kita akan belajar nilai-nilai firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana saja, yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu sulit, tapi itu bermanfaat bagi umat kita. Dan tetap lanjutkan untuk satu setiap harinya, belajar kita menemukan pesan Tuhan dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari atau setiap pagi. Oke, kita mulai dengan berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Saya akan memimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami anak-anak-Mu siap Tuhan untuk belajar firman-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat-Mu, beri kami semua kelancaran untuk segala sesuatunya boleh terjadi dengan baik, tidak ada masalah dengan jaringan, dan peralatan yang ada kami pakai bisa maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke, ya, malam hari ini sebelumnya saya eh, cek dulu untuk saat teduh setiap harinya. Kak Sinta, apakah ada kendala atau selama ini masih aman atau bagaimana? Aman Pak, cuman kadang baca renungannya malam. Oh, gak baca. Oke, oke. Nara, aman? Baca firman Tuhannya? Iya, pagi atau malam? Malam. Oh, malam juga. Sama seperti Sinta. Ya, kita belajar satu sesi, satu judul pada malam hari ini. Ya, ini sudah ini kelihatan, Sinta? Kelihatan Pak. Kelihatan ya, oke. Soalnya tadi tertulis kalau peserta bisa melihat yang disaringkan. Ya, malam hari ini kita belajar sesuatu yang ya mungkin itu terkesan biasa, tapi seringkali kita anak-anak muda ini mengalaminya atau melakukannya. Apa itu? Eh, saya beri judul melawan kemalasan. Kalau judulnya kemalasan, ini kurang bagus. Kita melawan kemalasan. Saya dasari dari firman Tuhan, Amsal 12 ayat 24. Di sini saya tuliskan bunyi firman Tuhannya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kata memegang kekuasaan artinya apa? Tangan orang rajin itu dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia pangkatnya atau kedudukannya akan ada di tempat yang tinggi. Tapi orang malas itu akan menjadi hamba dari orang yang rajin. Itu dalam terjemahan lain seperti itu. Tangan orang rajin membuat dia ada di kedudukan yang tinggi. Tapi orang yang malas, dia menjadi hamba dari orang yang rajin. Kemalasan itu apa? Kita akan belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan kemalasan yaitu tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Jadi kalau orang tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu, biasanya dia karena malas, tidak mau bangun tidur, tidak mau mengerjakan tugas dari guru, tidak mau mengerjakan tugas atau pekerjaan yang diberikan, malas. Tidak mau disuruh sesuatu, tidak mau mengerjakan, biasanya karena malas. Orang yang malas biasanya nah, duduk-duduk atau tiduran dan sebagainya tanpa berbuat sesuatu yang bermanfaat. Sejak pandemi ada istilah baru bahwa orang lebih baik rebahan di rumah. Tapi rebahan ini akhirnya menjadi terbiasa 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya banyak orang yang suka rebahan sambil main HP, sambil dia melakukan sesuatu yang tidak produktif. Tapi situasi sekarang sudah berubah, kita harus menggantinya. Orang yang malas biasanya suka menunda untuk melakukan sesuatu, bahkan cenderung untuk tidak mengerjakan. Orang yang malas menunda, mau bangun nanti dulu 5 menit, 10 menit dan sebagainya.
bahkan cenderung tidak mengerjakan. Atau dikasih tugas, nanti dulu, besok saja, dan sebagainya. Akhirnya tidak terselesaikan apa yang ditugaskan. Biasanya kalau anak-anak sekolah tidak mau mengerjakan tugas rumah atau PR, tunggu besoknya temannya mengerjakan. Orang yang malas akan membuat dia menjadi hamba atau bawahan. Orang yang rajin akan memegang kekuasaan atau jabatan yang baik. Itu terjemahan lain dari firman Tuhan yang tadi di awal saya bacakan. Wah, orang yang malas mengibatkan kerja paksa. Kerja paksa itu apa? Dia jadi bawa, jadi hamba. Tapi orang yang rajin memegang kekuasaan atau jabatan yang baik. Kalau kita rajin, tentu akan dipercaya kedudukan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Oke, sekarang kita lihat pandangan firman Tuhan tentang kemalasan. Bahwa kemalasan itu mendatangkan dosa. Kita tolong Kak Sinta bacakan 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. Mengapa kemalasan kok mendatangkan dosa? 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. Sudah bertemu? 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Iya. Jadi firman Tuhan ini menuliskan bahwa ketika pergantian tahun, jadi ketika pergantian tahun, mungkin kalau sekarang misalkan 1 Januari, waktu itu ya belum ada 1 Januari, bahwa raja-raja maju berperang, tapi Daud memilih itu tidak berperang. Dia memilih untuk tinggal di istananya. Dalam arti kata lain, Daud saat itu sedang dalam kondisi malas untuk berperang. Raja-raja berperang, raja dari kerajaan mana ke kerajaan. Dia nggak berperang, dia milih anak buahnya saja yang maju. Dan nyuruh Yoab, panglima perangnya untuk maju. Dia sudah menjadi raja, sudah malas berperang. Padahal dulu dia dikenal tangguh. Kalau perang mesti menang. Dia akhirnya cuma santai di istana. Bahkan dikatakan di firman Tuhan itu, apa yang dia lakukan? Dia bangun dari tempat pembaringannya. Jadi cuma tiduran saja. Lalu berjalan-jalan di atas sotor istana. Zaman dulu, istana atau rumah itu bentuknya persegi. Jadi bukan atap seperti di Indonesia yang sekarang. Jadi bisa dibuat jalan di atasnya. Akhirnya eh, kita juga mengerti apa yang terjadi berikutnya, yaitu bahwa akhirnya Daud pun melakukan perbuatan dosa. Oleh karena dia malas untuk berperang, dia jatuh dalam dosa. Matanya melihat perempuan yang mandi, pikirannya menjadi kotor, lalu tangannya pun mengarahkan dia untuk berbuat dosa. Dari mata, pikiran, lalu tangannya. Itu berawal dari apa? Berawal bukan dari perempuan itu yang mandi yang salah, tapi dari mana? Dia malas untuk berperang. Kemalasan selalu membawa kita pada dosa. Bahkan kalau kita malas-malasan, kadang-kadang pikiran kita melayang kemana. Harus kita waspadai. Orang yang malas akan membuka pintu bagi masuknya roh jahat atau iblis. Apakah benar demikian? Coba Nara bacakan Amsal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9. Silakan. Nah, Amsal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9.
Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, malas dalam pekerjaannya, malas aktivitas, malas ngapa-ngapain. Jadi saudara dari perusak. Perusak itu siapa? Ya, kuasa kegelapan, iblis itu. Dia jadi saudara. Orang yang malas akhirnya berpikiran yang kotor. Orang yang malas mengerjakan PR misalkan, akhirnya besoknya coba cari-cari jawaban temannya. Itu kan jadi ikuti dari si perusak atau iblis itu. Jadi orang bermalas-malas itu saudara dari iblis. Ketika kita malas, pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Ketika kita malas, emosi kita bisa terpancing. Ketika kita malas, timbul keinginan untuk berbuat kejahatan. Kalau malas, emosi bisa terpancing. Kita diingatkan dengan mungkin dengan orang-orang tertentu dan kemudian kita jadi marah. Oh iya, kenapa ya seperti itu dia ya? Jadi ingat-ingat terus tentang seseorang, tentang kesalahan seseorang. Ketika kita bermalas-malasan, timbul keinginan untuk berbuat kejahatan. Orang yang narkoba eh, itu kan biasanya terpikirkan bagaimana bisa dapat uang. Akhirnya ambil barang-barang orang. Orang yang malas bekerja, sekarang ini banyak terjadi eh, pencurian sepeda motor. Malas bekerja, ngambil sepeda motornya orang di depan Indomaret, depan Alfamaret, dan sebagainya. Itu kan malas. Timbul keinginan berbuat kejahatan. Hati-hati, kemalasan membawa pada dosa. Jangan malas dalam situasi apapun. Kemudian yang kedua, kebenaran firman Tuhan tentang kemalasan tidak ada berkat bagi orang yang malas. Silakan Kak Sinta, Yosua 18 ayat 3. Yosua 18 ayat 3. Tidak ada berkat bagi orang yang malas. Yosua 18 ayat 3. Yosua 18 ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Ya, jadi waktu itu bangsa Israel sudah masuki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, mereka sudah masuk. Dan masing-masing suku bangsa sudah dibagi. Yang suku bangsa Yehuda dapat bagian tanah tertentu, yang suku bangsa yang lain juga dapat. Satu persatu dapat bagian, tapi ternyata masih ada 7 suku yang belum mendapatkan bagian. Sebenarnya sudah diberikan oleh Yosua, sudah dapat tempat, tapi mengapa mereka tidak mendapat bagian? Karena apa? Setiap suku yang sudah mendapatkan bagian, mereka harus merebut tanah yang dijanjikan itu, tanah yang sudah diberikan. Misalkan saja Nara diberi bagian, kamu adalah bagianmu di daerah eh, Sidoarjo, Sinta bagiannya di daerah Mojokerto. Itu sudah dibagi, tapi harus direbut dengan cara berperang. Nah, berperang, yang berperang pasti menang. Tapi mereka 7 suku ini tidak mau berperang, tidak mau mengambil bagian. Akhirnya dimarahi oleh Yosua, dianggap malas. Padahal kalau mereka mau bergerak dan berperang, tanah yang jadi bagian untuk mereka akan bisa diperoleh dengan baik. Tapi karena tidak mau bergerak, tidak mau berperang, mungkin malas untuk perang, takut kalah, takut gagal, akhirnya nggak dapat apa-apa. Mereka malas bekerja, jadinya tidak mendapat bagian yang sudah diundikan. Siapa yang berani maju berperang, maka dia yang akan memperoleh jatah bagiannya. Yang malas, yang nggak dapat apa-apa. Kalau kita malas atau menunda pekerjaan, maka berkat Tuhan yang sudah disediakan di depan tidak akan kita peroleh. Berkat Tuhan seringkali sudah tersedia, namun kita yang seringkali tidak mau bergerak untuk mengambilnya. Pada akhirnya berkat itu pun akan hangus atau hilang dengan sendiri. Betapa banyak orang yang sudah dibantu masuk kerja, namun tidak segera masuk ke tempat kerja tersebut. Saya beberapa kali pernah membantu orang untuk masuk ke satu pekerjaan, minta tolong dicari-carikan. Tolong Pak Oki supaya saya bisa bekerja. Ada lowongan, saya tahu, kenal dengan baik. Kalau teman ini masuk, tinggal bekerja. Tapi ketika diberi kesempatan, ditunggu harinya, dia nggak datang, dia nggak mau masuk. Dia merasa banyak hal yang dia tidak bisa masuk. Akhirnya dia nggak dapat pekerjaan itu, hilang, hangus. Seorang siswa
yang sudah diberikan bagian untuk dibaca tidak segera dibaca. Biasanya guru itu kalau ngasih tes, dikasih tahu, ini yang dibaca, halaman ini lah. Tapi tidak mau dibaca halaman tersebut. Akhirnya ketika ujian atau tes, tidak bisa mengerjakan. Jadi, kalau orang malas, dia akan kehilangan berkat Tuhan. Tidak ada berkat bagi orang yang malas. Ini kebenaran yang kedua. Kebenaran yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu bahwa kemalasan mendatangkan kegagalan. Coba Nara buka Pengkhotbah 10 ayat 18. Pengkhotbah 10 ayat 18. Pengkhotbah itu setelah Amsal. Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ya, firman Tuhan berkata, kemalasan runtuhlah atap. Nah, apa maksudnya? Orang yang malas meruntuhkan bangunan. Hal ini berbicara mengenai kegagalan. Atap runtuh, rumah bocor, itu kegagalan. Atau keruntuhan dalam kehidupan seseorang. Karirnya hancur, studinya berantakan. Bisa jadi ada keluarga yang kacau karena adanya orang yang malas. Contohnya, misalkan punya orang tua yang malas bekerja, akhirnya satu keluarga tidak bisa makan. Keluarga jadi berantakan, jadi kacau. Kalau ada orang yang malas bekerja, malas cari nafkah, ya banyak hal yang akan gagal dalam kehidupan. Orang yang malas itu punya banyak keinginan dan cita-cita, tapi pada akhirnya tidak bisa tercapai. Coba dibaca, Kak Sinta, Amsal 21 ayat 25. Orang yang malas tidak bisa mencapai apa yang diimpikannya. Amsal 21 ayat 25. Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Ya, si pemalas dibunuh oleh keinginannya artinya apa? Dia itu punya banyak cita-cita. Orang malas juga, setiap orang punya cita-cita, punya keinginan. Tapi karena malas, dia tidak bisa mencapai yang dia. Tidak ada atlet yang dihasilkan dari latihan yang hanya semalam. Tidak ada orang pemain sepak bola, bulu tangkis, atlet apapun hanya bisa latihan dari semalam kemudian menang. Seorang atlet yang baik, dia akan dilatih selama berhari-hari untuk membentuk kekuatan ototnya, melatih kepekaan, dan terampil menguasai alat-alat olahraga. Jadi perlu berlatih hari demi hari supaya impiannya tercapai. Saya ketika mulai dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan di sejak berapa tahun yang lalu, saya terus berlatih bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana di hadapan orang saya tidak gentar, bagaimana tetap aman menyampaikan dari awal sampai selesai tetap bisa dipahami orang dengan baik. Saya berlatih sehingga cita-cita saya tercapai. Dan juga kalian, baik Sinta maupun Nara, jangan menjadi orang yang malas karena ketika malas kita akan dibunuh oleh keinginan kita, apa tidak akan tercapai karena tangannya enggan bekerja. Lakukan yang terbaik supaya kita tidak mengalami kegagalan dalam hidup kita. Jangan malas untuk berusaha dan melakukan karya atau kreativitas supaya kita tidak mengalami kegagalan. Jadi kebenaran firman Tuhan tentang kemalasan, yang pertama, kemalasan mendatangkan dosa. Nah, malas itu temannya iblis. Yang kedua, tidak ada berkat bagi orang yang malas. Nggak dapat apa-apa bagi orang yang malas. Dan yang ketiga, kemalasan mendatangkan kegagalan. Akhirnya eh, apapun yang kita cita-citakan tidak akan tercapai. Apa yang harus dikerjakan supaya tidak malas? Yang pertama, buatlah komitmen pribadi yang sederhana. Mazmur 108 ayat 2. Nah, Nara, coba dibaca Mazmur 108 ayat 2. Mazmur 108 ayat 2. Ayatnya itu yang dalam kurung itu ya.
Silakan. Mazmur 182, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Iya, di situ ada kata aku mau membangunkan, bangunlah hai jiwaku. Di ayat berikutnya, aku mau membangunkan fajar. Oh, ayat yang ketiga berarti yang seharusnya dibaca. Jadi ada kata bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Daud punya komitmen membangunkan fajar. Artinya apa? Dia mau memulai bangun pagi dan memuji Tuhan. Komitmennya sederhana, bangun pagi. Sama seperti Daud, buatlah komitmen yang sederhana saja yang bisa kalian lakukan. Contohnya adalah bangun pagi. Kalau bangun pagi itu komitmen sederhana. Setelah itu lakukan hal lain yang bermanfaat. Misalkan bangun pagi, doa pagi. Atau bangun pagi, kemudian beres-beres rumah. Atau apapun. Komitmen sederhana yang lain, misalkan saya mau mengerjakan tugas yang mudah dulu. Kadang kalau kita dikasih tugas, bingung yang mana ini yang harus dikerjakan. Kerjakan yang mudah dulu. Kalau masih sekolah, mana yang paling mudah dulu dikerjakan. Jadi jangan berpikir yang sulit. Juga kalau bekerja, mana pekerjaan yang bisa dikerjakan lebih mudah dulu dikerjakan. Atau juga yang lain, saya mau bekerja yang menghasilkan uang meskipun sedikit. Kerja yang menghasilkan uang meskipun sedikit. Komitmen sederhana. Ada banyak orang yang komitmennya, oh bagaimana supaya dapat uang jutaan dalam waktu yang singkat. Ya tidak bisa. Kerja yang menghasilkan uang meskipun sedikit-sedikit. Jangan buat komitmen atau cita-cita yang terlalu tinggi, tapi tidak bisa mengerjakan. Banyak orang yang memilih komitmen yang besar, yang tinggi, tapi akhirnya tidak bisa mengerjakan. Kerjakan yang sederhana. Saya punya channel YouTube, memang kalau dihasilkan bisa mencapai uang yang lumayan, jutaan. Tapi saya harus mengerjakan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau saya malas, saya nggak akan dapat sesuatu. Jadi, buatlah komitmen pribadi yang sederhana saja. Misalkan bangun lebih pagi, atau beres-beres rumah, atau tugas ini akan saya kerjakan dulu yang mana. Buat komitmen pribadi yang sederhana ya, kita bisa mengerjakan. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya tidak malas? Mulai melangkah untuk bekerja. Jadi yang tadi buat komitmen, yang kedua mulai melangkah untuk bekerja atau belajar. Silakan Kak Sinta, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ini ayat terkenal juga. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, firman Tuhan sudah memberi peringatan yang tegas, yang tidak bekerja tidak boleh makan. Artinya bagian ini motivasi kita untuk tidak malas bekerja. Lakukan bagian kita sekecil apapun, selama bermanfaat akan jadi berkat bagi kita. Orang yang rajin, dia akan mendapatkan upah. Yang tidak belajar, ya tidak dapat hasilnya. Yang tidak bekerja, ya tidak bisa makan. Orang yang tidak gengsi, dia akan menerima bagiannya yang baik. Contohnya, tidak malu berjualan, tidak gengsi menawarkan dagangan, tidak malu tampil di depan, mulai melangkah. Jadi, apa yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan bagian yang terbaik. Kalau kita malas, tidak dapat apa-apa. Ketika kita melangkah, kita akan mendapatkan yang terbaik. Mulai melangkah untuk bekerja atau belajar. Dan yang poin terakhir, miliki figur yang menjadi teladan seorang yang rajin. Nara dibaca, Markus 1 ayat 35. Silakan Nara. Ayat terakhir, Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, Ya. pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, miliki figur atau contoh orang atau teladan yang menjadi contoh bagi kita seorang yang rajin. Tuhan Yesus merupakan teladan yang terbaik mengenai seorang pribadi yang rajin dan ulet
dalam bekerja atau aktivitas. Pagi-pagi dia sudah bangun untuk berdoa, lalu mulai beraktivitas tanpa banyak menunda. Setelah berdoa, kemudian beraktivitas yang lain. Dia sampai setelah dia berdoa itu, kemudian dia banyak melakukan kegiatan yang lain. Di ayat-ayat yang di bawahnya, dia menyembuhkan orang yang sakit, memberitakan Injil, mengusir setan, dan sebagainya. Jarang kita temukan ayat yang mengatakan bahwa oh, siang hari Tuhan Yesus tidur. Ya, itu mungkin kita seperti itu, tapi jarang kita temukan Tuhan Yesus eh, malas atau ngantuk. Ya memang ada satu kali kita menemui Tuhan Yesus tidur di sebuah perahu. Tapi itu pun sebenarnya untuk menguji iman murid. Kita juga perlu punya figur teladan yang baik mengenai seorang yang tidak malas. Supaya semangatnya itu menginspirasi kita. Bisa jadi itu adalah seorang atlet, seorang artis, seniman, pejabat publik, atau bahkan orang tua kita sendiri. Siapa yang bisa menjadi figur bagi kita? Saya mempunyai figur yang memacu saya untuk tidak malas, yaitu papa saya atau kakeknya Nara, tapi dia sudah meninggal ketika Nara masih kecil sekali, mungkin ya, dia sudah lupa juga. Itu dia meninggal Nara masih umur 2 tahun atau 3 tahun. Nah, papa saya ini dia rajin bekerja dalam arti dia seorang kondektur bis kota yang uangnya tidak banyak, tapi dia tetap setiap hari memaksakan diri untuk bekerja, untuk datang ke terminal, walaupun belum tentu dia bisa mendapatkan pekerjaan, walaupun belum tentu dia ikut untuk di dalam satu bis tersebut. Kan bis kota itu eh, gantian yang jadi konduktornya. Kalau hari ini seseorang tertentu belum tentu dia akan besoknya akan bekerja lagi gantian. Tapi papa saya tetap datang ke terminal. Kemudian bagaimana caranya dia bisa dapat uang? Mungkin dengan cara membantu setoran temannya atau apapun dikerjakan. Cari bis yang lain yang membutuhkan konduktur, mungkin ada konduktur yang sakit yang nggak masuk, dia tetap masuk, dia tetap melakukan pekerjaan, mungkin menggantikan orang lain dan sebagainya, dan dia memastikan bahwa di rumah eh, nantinya tetap bisa makan, jadi pulang dia masih tetap bisa bawa uang berapapun itu untuk makan di rumah. Jadi apa saya figur yang ulet, tidak malas, ada kesempatan setiap hari selama dia masih sehat, dia bekerja sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan uang bagi keluarga. Mungkin saya masih belum bisa seperti dia, tapi saya terus berusaha bagaimana supaya menghidupi keluarga dengan baik. Itu contoh bagi saya untuk menjadi teladan seorang yang rajin. Oke, masih ada waktu berapa menit? Kita akan sharing. Kita koreksi dalam hidup kalian masing-masing. Apa bagian yang kamu anggap masih merupakan kemalasan? Artinya kamu masih malas ini dalam hal apa? Ya, mungkin dari Nara dulu. Nah, coba, Nara, kamu merasa masih malas dalam hal apa? Silakan, bangun pagi, atau malas kerjakan PR, atau malas apa lagi? Disuruh nggak mau, atau silakan. Nara, koreksi dalam hidupmu apa yang kamu anggap masih merupakan kemalasan. Silakan. Malas bangun pagi. Malas apa? Malas bangun pagi. Malas bangun pagi. Terus kalau menurut Nara, apakah ada figur atau orang yang menginspirasi Nara supaya tidak menjadi anak yang malas lagi? Siapa? Yuk, janda, pengen lihat di TikTok atau di mana. Oh, saya mau jadi orang ini tidak malas. Atau siapa figur yang menurut Nara? Oh, ini contoh yang baik, saya tidak mau malas. Ya, loh, mungkin Kak Cinta dulu, coba kita koreksi. Hal apa dalam hidup Kak Cinta yang masih merupakan kemalasan? Mungkin bangun
Apa? Bangun pagi. Bangun pagi sama suka nunda-nunda pekerjaan. Oh, suka bangun pagi. Bangun paginya jam berapa sih yang dianggap siang? Jam 7. Jam 7. Oh, jam 7. Capek bekerja. Jam 7 baru bangun. Ya. Kalau orang-orang zaman dulu itu sering bilang, kalau bangun kesiangan itu rezekinya diambil ayam. Atau Rezekinya dipatok ayam. Sudah diambil ayam duluan. Karena ayam kan bangunnya pagi. Terus kalau menurut Kak Sinta, siapa figur yang menginspirasi supaya tidak menjadi pribadi yang malas? siapa ya, Pak? Mungkin orang-orang di sekitar saya. Siapa? Mama? Hmm, random sih, Pak. Maksudnya bisa semua orang. Yang saya lihat kok lebih rajin kayak gitu. Oh, biasa. Ya, kadang ada banyak orang-orang yang kita lihat di sekitar kita. Oh, ternyata dia lebih rajin dari saya. Oh, orang ini lebih, ya mungkin rajinnya dalam hal tertentu. Tapi lihat orang yang lain, oh dia juga rajin dalam hal itu. Jadi banyak yang jadi figur yang tidak terduga. Oke, itu yang bisa kita sharing pada malam hari ini mengenai kemalasan. Kita melawan kemalasan. Jadi sebaik mungkin supaya tidak menjadi pribadi yang malas, tapi yang rajin. Ya, karena orang yang rajin, dia akan mendapatkan keberhasilan. Banyak orang-orang Jawa itu berkata, oh orang Chinese itu kaya-kaya. Dan mereka adalah orang-orang yang rajin sebenarnya. Bisa meniru yang baik dari orang-orang tertentu. Tapi kita membuang yang buruk dari orang-orang yang sama. Oke, itu aja yang jadi sharing kita hari ini. Nara, bisa tutup doa? Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat menyelesaikan kapsul dengan baik. Dan selagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Dalam Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Sinta dan Nara. Terima kasih. Terima kasih, Pak.